Sehat Vintia di channel YouTube saya. Teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman lewat video. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya mau bercerita dan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya menerima vaksin COVID-19 tahap pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Mari kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini murni hanya membahas tentang apa yang saya rasakan atau bagaimana pengalaman saya setelah menerima vaksin tahap pertama. Motivasi saya membuat video ini karena banyak teman-teman saya mereka belum menerima vaksin karena mereka takut akan efek samping dari vaksinasi. Jadi saya mau buat video ini, saya mau bercerita pengalaman saya, mungkin bisa menjadi sebuah motivasi untuk teman-teman agar tidak takut terhadap efek samping, jadi mau untuk divaksin. Nah, fokusnya di sini adalah vaksin COVID-19. Yang saya ketahui, vaksin yang sering digunakan di Indonesia itu ada dua, Sinovac sama AstraZeneca, di mana Sinovac itu buatan Cina, berbahan dasar virus COVID yang telah mati atau istilahnya inactivated. Kemudian untuk AstraZeneca itu buatan Inggris, berbahan dasar adenovirus simplex, yang kalau saya tidak salah ya, itu seperti replika DNA begitu teman-teman. Kemudian untuk interval jarak antara vaksin tahap pertama dan tahap kedua untuk Sinovac yang terakhir saya ketahui adalah sekitar 28 hari. Kemudian kalau untuk AstraZeneca itu sekitar 12 minggu. Oke teman-teman, mari kita masuk dalam cerita saya. Jadi saya sudah divaksin itu pada bulan Mei tanggal 27, ya sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Saya vaksin di puskesmas dekat rumah saya. Kebetulan pada saat itu sebelum kita menerima vaksin, kita sudah dikasih penyuluhan sama petugas kesehatan bahwa kita akan menerima vaksin AstraZeneca. Kemudian ada 2 meja screening kesehatan yang harus dilewati sebelum kita masuk ke ruangan vaksinasi dan divaksin. Saya tidak tahu di tempat lain berapa meja untuk di screening atau berapa pos screening kesehatan, tapi di puskesmas itu ada 2 meja. Kemudian pada saat saya dipanggil, saya kasih unjuk KTP saya. Kemudian di meja pertama itu saya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah pengukuran suhu tubuh sama pemeriksaan tekanan darah. Nah, untuk beberapa orang yang lain yang saya ingat seperti orang-orang yang sudah lanjut usia atau yang bapak-bapak, ibu-ibu, itu mereka bahkan diperiksa gula darah, kolesterol, sama asam urat. Nah, kebetulan puji Tuhan hari itu saya semua dalam keadaan normal. Jadi saya dianjurkan atau diberikan akses ke meja kedua. Nah, ada beberapa orang yang di mana itu tekanan darahnya rendah, tekanan darahnya tinggi, atau gula darahnya tinggi. Pokoknya yang tidak normal itu mereka tidak dianjurkan untuk melanjutkan ke meja kedua, otomatis tidak mendapat vaksin. Mereka akan mendapatkan kayak resep dokter untuk menangani dulu masalah mereka itu, seperti tadi darah rendah atau darah tinggi, gula darah tinggi, dan lain-lain. Setelah itu baru nanti mungkin hari berikutnya mereka bisa datang lagi. Selanjutnya karena saya sudah pindah ke meja kedua, di situ screeningnya dalam bentuk wawancara, di mana kita ditanya-tanya berdasarkan poin-poin pertanyaan yang sudah ada. Ingat saya sempat ditanya apakah mengalami demam dalam 3 hari sebelum hari H saya datang ke puskesmas. Kemudian apakah saya mengalami sakit mah saat itu. Kemudian ditanya apakah saya pernah mengkonsumsi obat pengencer darah, pernah menjalani kemoterapi. Kemudian karena saya perempuan, saya ditanya apakah sedang hamil dan sedang menyusui. Jadi saya menjawab itu semua tidak. Nah, poin penting di sini adalah teman-teman bahwa dari meja 1 itu sudah dipastikan orang yang akan menerima vaksin ini haruslah orang-orang yang betul sehat walafiat.
semuanya dalam keadaan normal. Untuk meja pemeriksaan kedua, itu poin pentingnya adalah kejujuran dari calon penerima vaksin. Saat kita menjawab pertanyaan dengan jujur, berarti petugas kesehatan bisa menilai kita layak atau tidak menerima vaksin. Tapi kalau kita menjawab dengan tidak jujur, berarti otomatis itu akan mempengaruhi keadaan kita pada saat setelah menerima vaksin. Jadi harap kejujuran dari calon-calon penerima vaksin untuk menjawab pertanyaan. Jika tidak, katakan tidak; jika ya, katakan ya. Mungkin seperti itu. Kemudian saya masuk ke ruang vaksinasi karena saya sudah dinyatakan bisa untuk menerima vaksin. Tunggu teman-teman, saya lupa. Pada saat sudah diwawancara, terus petugas kesehatan menyampaikan bahwa saya layak menerima vaksin. Di situ juga saya diberikan kayak semacam kertas, itu istilahnya inform consent, di mana kita harus tanda tangan sebagai pernyataan kita memang bersedia untuk divaksin. Jadi saya sudah tanda tangan, kemudian saya diarahkan ke ruang vaksinasi. Selanjutnya saya diminta masuk ke ruang vaksinasi. Nah, sampai di situ setelah saya duduk, saya divaksinnya di sebelah tangan kiri di bagian lengan atas. Itu jalurnya IM atau intramuskuler, jadi disuntikannya ke dalam jaringan otot. Saya hari itu menggunakan vaksin AstraZeneca, kurang lebih dosisnya 0,5 cc. Setelah disuntikan, saya diminta masuk ke ruang observasi. Nah, ruang observasi ini di mana kita akan dilihat apakah ada efek samping yang muncul setelah kita menerima vaksin. Nah, di dalam ruang observasi juga kita diberikan penyuluhan terkait tentang efek samping yang bisa muncul, misalnya kayak demam, nyeri, lapar, mengantuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga diberikan obat di situ, ada paracetamol dan juga semacam obat MAH. Karena itu katanya diminum kalau terjadi mual muntah. Kemudian selain itu kami juga diberikan kartu vaksinasi pertama. Kartunya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita dikasihkan kartu vaksinasi pertama. Di dalam kartu ini ada nomor registrasi, nomor NIK, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan lokasi penerima vaksin pertama. Kemudian di bagian belakangnya itu ada dosis, ada tanggal untuk penerima vaksin pertama, terus nomor batch vaksinnya, dan keterangan untuk rencana pada tahapan kedua nanti. Kemudian di sini juga dikasihkan nomor dokter, biar kalau misalnya kita mau konsultasi bisa langsung hubungi dokternya. Kemudian selain itu kita juga dikasih tahu bahwa akan ada SMS seperti begini. Ini SMS-nya berisi tentang nama, nomor NIK, dan menyatakan bahwa kita sudah menerima vaksin tahap pertama. Kemudian ada link sertifikat dan jadwal untuk vaksinasi tahap keduanya. Dikatakan juga bahwa bisa vaksinasi tahap kedua itu di mana saja, yang penting bawa kartu vaksin pertama. Nah, setelah diobservasi kurang lebih 30 menit, puji Tuhannya saya aman-aman saja. Saya dikasih izin untuk pulang. Setelah sampai di rumah, apa yang saya rasakan? Saya merasakan yang pertama itu tangan kiri saya ini kayak berat, terus kayak dia agak hangat gitu, tangan kiri. Kemudian setelah itu saya mengantuk, makanya habis sampai di rumah saya makan terus saya tidur dari siang kalau tidak salah sampai malam. Saya lupa jamnya tapi bangunnya tuh malam. Habis itu bangun saya lapar sekali, terus saya makan. Setelah itu tidur. Besok paginya waktu mau bangun itu menggerakkan tangan kiri sakitnya minta ampun teman-teman. Tapi saya tidak khawatir karena saya pikir ini mungkin efek dari vaksinnya, karena bapak saya juga sudah divaksin di bulan April. Beliau mengatakan memang beliau juga merasakan seperti itu, mau bangun tidur ini sakit. Dan setelah saya kasih gerakan, saya stretching begitu, lama-lama sakitnya berkurang dan bahkan sudah tidak terlalu terasa. Kemudian pada siang harinya
saya ini suhu badan saya naik, tapi tidak terlalu tinggi. Kalau tidak salah 37,5. Nah, kebetulan saya lagi kuliah saat itu, makanya saya merasa tidak enak begitu, tidak nyaman. Akhirnya saya minum itu paracetamol yang diberikan dari puskesmas waktu itu. Kemudian saya merasa sedikit lebih enakan dan bisa melanjutkan kuliah saya. Pada besok harinya, pada malamnya saya sudah tidak demam lagi, dan pada besok harinya, puji Tuhan semua sudah kembali dengan normal dan saya sudah tidak merasakan efek samping apa-apa lagi. Jadi itu saja yang saya rasakan, mengantuk, lapar, sama nyeri di bagian tangan kiri. Tapi itu juga hanya berlangsung dalam 1 hari dan sudah tidak ada lagi efek samping setelah itu. Mungkin itu adalah pengalaman yang saya rasakan setelah menerima vaksin pertama. Saya berharap teman-teman yang belum vaksin bisa membawa dirinya untuk divaksin ke puskesmas atau tempat-tempat lain yang menyediakan jasa vaksinasi. Saya berharap bahwa teman-teman jangan takut, karena orang yang menerima vaksin ini harus orang yang fit, yang sehat. Dan kalau teman-teman merasa teman-teman sehat walafiat, tidak ada keluhan apa-apa, berarti akan bisa dibilang aman, dan efek samping yang dirasakannya pun nanti akan ringan, tidak berat. Itu yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita akan ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye bye, dah.